Yang terhormat para Dewan Penguji, Bapak Ibu Guru yang saya kasihi, adik-adik sekalian yang berkesempatan hadir secara istimewa peserta ujian atas nama Christina Utoraro. Sebelum kita ke ujiannya, saya akan menjelaskan secara singkat terkait waktu ujian. Jadi peserta ujian akan mempresentasikan karya ilmiahnya selama 20 menit. Setelah itu akan diberikan kesempatan kepada penguji satu untuk memberikan kritik atau saran dan pertanyaan. Penguji satu waktunya 20 menit, penguji dua waktunya 10 menit, dan penguji tiga 10 menit. Baik, tanpa memperpanjang waktu, kita segera memulai ujiannya. Untuk itu kesempatan dan waktu saya berikan seluas-luasnya kepada moderator. Terima kasih Bu Ide atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama saya mengucapkan selamat pagi buat penguji 1 dan penguji 2, dan juga Yanti sebagai pemateri hari ini, peserta ujian hari ini, dan juga adik-adik yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Pada hari ini dan pada kesempatan ini, anak Yanti akan mempresentasikan hasil penelitiannya yang berkaitan dengan pengaruh penegakan aturan sekolah dalam meningkatkan kedisiplinan peserta didik SMA Santo Arnolus dan Serikutami. Nah, anak Yanti akan memaparkan materinya dalam waktu 20 menit, kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab atau ada masukan atau kritik dari Bapak Ibu dan penguji pada kesempatan ini. Mungkin kesempatan ini saya berikan kepada Yanti untuk mempresentasikan hasil penelitian. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Yati selaku penguji pertama, Pak Frans selaku penguji kedua, dan Ibu Trisna selaku penguji ketiga serta pembimbing saya. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan karya ilmiah saya dengan judul Pengaruh Penegakan Aturan Sekolah dalam Meningkatkan Kedisiplinan Peserta Didik SMA Santo Arnolus Jansen. Tanpa berlama-lama lagi, kita masuk pada poin pembahasan. Pada bab 1, yaitu bagian pertama tentang latar belakang, di sini membuat 3 poin penting, yaitu pendidikan, kedisiplinan, dan peraturan. Pertama yang dibahas adalah pendidikan. Berbicara tentang pendidikan, Ki Hajar Dewantara menggagaskan konsep pendidikan, yaitu pendidikan yang holistik. Pendidikan yang holistik itu sendiri adalah pendidikan yang dimana terdapat keseimbangan antara olah rasio, olah rasa, olah jiwa, dan olahraga. Selain itu, Plato juga menggagaskan tentang konsep pendidikan, yaitu di mana menurut Plato sendiri, pendidikan itu adalah sesuatu yang membantu perkembangan individu dari jasmani dan akal dengan sesuatu yang memungkinkan tercapainya suatu kesempurnaan. Dengan demikian, pendidikan itu sendiri adalah suatu proses pengubahan tingkah laku, pengembangan diri, pendewasaan diri, dan pembentukan diri melalui proses pengajaran dan pelatihan. Pendidikan itu sendiri dibagi menjadi 3, yaitu ada pendidikan formal, non-formal, dan informal. Selain dari 3 jenis pendidikan ini, tentunya dalam kehidupan sehari-hari dibutuhkan satu lagi jenis pendidikan, yaitu pendidikan karakter. Pendidikan karakter sendiri mengacu pada pendidikan tingkah laku seorang individu. Pendidikan karakter ini terdiri dari beberapa jenis, yaitu ada religius, kreatif, jujur, disiplin, dan mandiri. Dari beberapa jenis pendidikan karakter ini dapat kita ketahui bahwa salah satu jenis pendidikan karakter yaitu kedisiplinan. Disiplin sendiri artinya
sikap taat dan patuh terhadap peraturan yang dibuat karena adanya kesadaran dalam diri. Dalam rangka mewujudkan kedisiplinan ini, maka setiap lembaga sekolah itu membuat ada yang namanya aturan sekolah, yang dimana tujuan dari aturan sekolah ini yaitu mengikat dan mengatur segala tingkah laku dan perilaku dari seluruh warga sekolah. Peraturan sekolah ini sendiri adalah ketentuan, patokan, petunjuk, dan perintah yang harus dituruti setiap warga sekolah. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa setiap lembaga sekolah itu tentunya memiliki peraturan tersendiri. Hal ini berlaku juga di SMA Santo Arulus Jansen Kupang, yang dimana berdasarkan buku pedoman akademik dan tata tertib di SMA Santo Arulus Jansen Kupang, terdapat beberapa peraturan yang harus diikuti oleh seluruh warga sekolah. Peraturan-peraturannya itu antara lain, yang pertama itu wajib mengikuti apel pagi jam 7 dan upacara bendera pada hari Senin. Kemudian yang kedua, wajib mengikuti kegiatan belajar mengajar tepat jam 7.15. Kemudian yang ketiga, peserta didik dinyatakan terlambat jika tidak mengikuti apel pagi dan berada di luar pagar. Kemudian yang berikutnya, peserta didik itu tidak masuk dengan alasan sakit atau izin harus memberitahukan kepada wali kelas ataupun piket dengan sepengetahuan orang tua. Kemudian yang berikutnya itu, peserta didik itu wajib mengikuti kegiatan eskul baik wajib maupun pilihan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Kemudian peserta didik memakai seragam sesuai ketentuan dan peserta didik dilarang memakai aksesoris ke sekolah. Dari peraturan-peraturan yang ada tentunya tidak terlepas dari yang namanya pelanggaran peraturan. Dua contoh yang akan saya berikan di sini, yaitu misalnya peserta didik yang terlambat akan berada di luar pagar dan akan mendapatkan sanksi, yang dimana ketika keterlambatan sudah lebih dari 3 kali, maka akan diberikan artikel bahasa Inggris lalu diterjemahkan. Kemudian contoh yang kedua, jika peserta didik itu kedapatan memakai aksesoris, maka aksesorisnya akan diambil. Kita masuk ke berikutnya, yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah dari penelitian saya ini yaitu bagaimana pengaruh penegakan aturan sekolah di SMA Santo Arulus Jansen Kupang dalam meningkatkan kedisiplinan peserta didik. Dengan tujuan dari penelitian saya yaitu mengetahui penerapan tata tertib di SMA Santo Arulus Jansen Kupang, kemudian mengetahui apakah penegakan aturan sekolah itu berpengaruh terhadap tingkat kedisiplinan peserta didik di SMA Santo Arulus Jansen Kupang. Kemudian yang terakhir itu mengetahui pengaruh dari sanksi yang diberikan kepada peserta didik di SMA Santo Arulus Jansen Kupang. Kemudian manfaat dari penelitian saya, manfaat bagi penulis sendiri yaitu dapat mengetahui tentang pengaruh peraturan sekolah terhadap tingkat kedisiplinan di SMA Santo Arulus Jansen Kupang. Kemudian kepada pembaca itu sebagai informasi terkait pengaruh penegakan aturan sekolah di SMA Santo Arulus Jansen Kupang. Kita masuk ke pembahasan berikutnya, itu bab 2 landasan teori. Di sini ada pembahasan A yaitu pendidikan, B peraturan sekolah, dan C kedisiplinan. Yang pertama tentang pendidikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan sendiri adalah proses pengubahan tingkah laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia dalam upaya pengajaran dan penelitian. Prof. Dr. M.J. Leng menggagaskan bahwa pendidikan itu adalah pemberian bimbingan, bantuan rohani bagi yang masih memerlukannya. Kemudian menurut Prof. Sahari Idris, dia menyatakan bahwa pendidikan itu adalah serangkaian kegiatan komunikasi yang bertujuan antara si pendidik dan peserta didik secara tatap muka dengan menggunakan media dalam rangka memberikan bantuan terhadap perkembangan anak seutuhnya. Dari 3 pengertian ini dapat disimpulkan bahwa pendidikan itu adalah pengubahan tingkah laku melalui komunikasi antara peserta didik dan pendidik dengan tujuan memberikan bimbingan dan mendewasakan serta mendorong perkembangan peserta didik seutuhnya. Kemudian yang kedua ada unsur-unsur pendidikan.
Yang pertama, peserta didik. Peserta didik merupakan unsur pendidikan yang penting di mana dia menjadi objek pendidikan. Kemudian yang kedua ada pendidik. Pendidik merupakan orang yang mendidik peserta didik. Kemudian yang ketiga, interaksi edukatif. Interaksi edukatif yang dimaksud di sini adalah komunikasi timbal balik antara peserta didik dengan pendidik sehingga dicapailah suatu tujuan pendidikan. Kemudian tujuan pendidikan yaitu hal sesuatu yang mau dicapai dalam pendidikan tersebut. Kemudian yang kelima, materi pendidikan. Materi pendidikan itu adalah bahan yang diberikan kepada pendidik terhadap peserta didik. Kemudian yang keenam ada alat dan metode pendidikan, itu terkait cara dan segala sesuatu yang diperlukan agar proses pendidikan itu berjalan dengan lancar. Kemudian ada lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan ini adalah tempat di mana diberlangsungkannya sebuah pendidikan. Kemudian yang ketiga itu ada bentuk pendidikan. Jadi bentuk pendidikan di sini ada pendidikan informal, formal, dan non formal. Pendidikan informal adalah pendidikan yang terjadi tanpa adanya rencana dan kesadaran. Misalnya ketika kita membantu ibu melap meja atau kita membantu ibu memasak, itu termasuk dalam pendidikan informal. Kemudian yang kedua ada pendidikan formal. Pendidikan formal itu adalah pendidikan yang berlangsung dalam kerangka kurikulum dan berlangsung dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan. Kemudian yang ketiga ada pendidikan non formal. Pendidikan non formal ini adalah pendidikan yang berupa pelatihan ataupun kursus. Jadi tiga bentuk pendidikan ini diangkat dari teori Thomas Lippona. Selain dari tiga bentuk pendidikan ini, tiga bentuk pendidikan ini diangkat dari teori Philip Scoms. Sedangkan menurut teori dari Thomas Lippona, dia juga menggagaskan salah satu bentuk pendidikan lagi, yaitu pendidikan karakter. Bentuk pendidikan yang digagaskan oleh Thomas Lippona ini terkait pendidikan karakter itu, dia menggagaskan bahwa pendidikan karakter itu mencakup konsep moral, sikap moral, dan perilaku moral. Kemudian yang berikut ada peraturan sekolah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peraturan itu mencakup ketentuan, patokan, perintah yang ditetapkan supaya diturut. Kemudian dari sudut pandang sosiologi, peraturan sendiri itu adalah norma-norma yang mengatur interaksi sosial dalam masyarakat. Kemudian dalam konteks etika, peraturan itu adalah hubungan yang berkaitan dengan prinsip moral dan nilai-nilai yang mengatur perilaku manusia. Dari ketiga pengertian ini, jika kita kaitkan dengan peraturan sekolah, maka peraturan sekolah itu adalah suatu ketentuan, patokan, ataupun perintah yang dibuat dalam lingkungan sekolah untuk mengatur segala tingkah laku dan perbuatan dalam lingkungan sekolah. Kemudian manfaat dari aturan sekolah itu sendiri, yaitu yang pertama menjaga kenyamanan lingkungan, meningkatkan rasa kebersamaan, dan menghilangkan kecemburuan sosial. Bagian berikutnya yaitu kedisiplinan. Kedisiplinan menurut Wikipedia, dia mengatakan bahwa kedisiplinan itu adalah perasaan taat, patuh terhadap nilai yang dipercaya dan merupakan tanggung jawabnya. Kemudian Mariam juga mengatakan bahwa kedisiplinan itu adalah pola perilaku serta pengendalian diri terhadap peraturan yang berlaku. Ada beberapa bentuk kedisiplinan, yaitu yang pertama disiplin waktu, disiplin pribadi, dan disiplin perhatian. Tidak masuk pada bab 3, yaitu metode penelitian, metodologi penelitian. Pembahasan yang pertama yaitu metode penelitian. Di sini saya sebagai penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Kemudian teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data saya di sini saya mengumpulkan data melalui wawancara dalam bentuk kuesioner. Kemudian lokasi dan waktunya, lokasinya di SMA Santo Arnos Jansen Kupang, waktunya pada bulan Maret.
Kemudian populasi dan sampel. Populasinya di sini adalah seluruh peserta didik SMA Santo Aloysius Kupang dengan sampelnya 30 siswa-siswi SMA Santo Aloysius Kupang. Teknik pengambilan sampel yang saya gunakan yaitu adalah simple random sampling. Kemudian variabel penelitiannya, variabel ikatnya yaitu kedisiplinan dan variabel bebasnya yaitu aturan sekolah. Kemudian alur penelitian. Pada persiapan penelitian itu ada penentuan topik, penentuan partisipan, kemudian lokasi penelitian, kemudian pelaksanaan penelitian itu ada pengumpulan data. Di sini saya menggunakan kuesioner, pengelolaan data, kemudian analisis data. Di sini ada reduksi data, presentasi data dan penarikan kesimpulan. Kemudian di sini ada penutupan yaitu penarikan kesimpulan dan saran. Ini adalah hasil penelitian saya terkait tingkat kedisiplinan di SMA Santo Aloysius Kupang. Berdasarkan penelitian yang saya lakukan dengan jumlah sampelnya 30 orang, terdapat 70% siswa mengatakan bahwa aturan di SMA Santo Aloysius itu sudah ditegakkan, 16,67% mengatakan bahwa belum ditegakkan, dan 13,33% mengatakan lumayan. Kemudian, apakah aturan sekolah itu memiliki peran penting dalam kedisiplinan? 86,67% mengatakan iya, kemudian 13,33% mengatakan tidak. Kemudian, apakah sanksi yang diberikan memiliki efek jera? Sebanyak 40% mengatakan ya, sedangkan 43% mengatakan tidak. Berdasarkan hasil ini dapat diketahui bahwa peraturan di SMA Santo Aloysius Kupang itu sudah ditegakkan, namun tingkat ketidakdisiplinan itu masih terus terjadi. Berdasarkan data yang saya dapat dari informan, mereka mengatakan mereka melakukan ketidakdisiplinan itu karena ada yang tidak bisa mengatur waktu, ada yang memang ingin melakukan dengan niat dan sadar bahwa saya ingin melakukan tindakan ketidakdisiplinan itu, terus ada yang karena merasa malas. Kemudian yang menjadi faktor yang juga mereka mengatakan bahwa sanksi yang diberikan itu tidak keras sehingga tidak memberikan efek jera kepada mereka. Kemudian kesimpulan dari penelitian saya, dapat ditarik kesimpulan bahwa penegakan aturan di SMA Santo Aloysius Kupang itu sudah dijalankan dengan baik. Meskipun penegakan aturan sudah berjalan, namun respon peserta didik terkait aturan dan sanksi itu bervariasi, di mana sikap tidak disiplin peserta didik masih ditemukan, serta lebih banyak peserta didik yang tidak merasakan adanya efek jera dari sanksi yang diberikan. Sehingga di sini saran yang saya buat, yang pertama itu kepada pihak sekolah, diharapkan agar pihak sekolah itu lebih tegas dalam menegaskan peraturan dan sanksi. Kemudian harus adanya contoh dari Bapak Ibu guru. Kemudian adanya diskusi dari pihak sekolah sehingga bisa mengetahui apa alasan dari peserta didik ini terus melakukan tindakan ketidakdisiplinan tersebut. Kemudian kepada peserta didik itu diharapkan agar mampu menghargai segala bentuk peraturan yang ada yang dibuat dari pihak sekolah serta membangun kesadaran dari diri. Sekian presentasi karya ilmiah saya kembali. Juga menjelaskan bahwa dalam satuan pendidikan itu perlu adanya aturan sekolah, yang mana aturan sekolah itu bisa meningkatkan tingkat kedisiplinan dari peserta didik. Oke, baik, mungkin selanjutnya saya berikan kesempatan kepada penguji pertama untuk memberi masukan atau bertanya, berikan kritik dan selanjutnya. Silakan Ibu Yanti. Oke, baik. Terima kasih Bu Trisna untuk waktu dan kesempatannya. Selamat pagi Yanti. Selamat pagi Bapak Ibu yang hadir. Selamat pagi adik-adik yang ada di belakang. Yang pertama Profisiat. Profisiat karena sudah menulis, sudah melakukan penelitian, dan hari ini Yanti dipuji ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang akan saya, Ibu Trisna, Pak Fran sampaikan itu bukan untuk menguji coba, tapi untuk kita lihat bagaimana sejauh mana pemahaman kamu terhadap apa yang kamu sendiri tulis. Setelah itu mungkin ada beberapa kritikan, masukan, usul saran yang
untuk kamu perbaiki tulisan ini. Oke, baik. Yanti, dari judul yang tertera tadi, pengaruh penegakan aturan sekolah dalam meningkatkan kedisiplinan sekolah. Sebelum saya ajukan pertanyaan, Yanti mungkin ada Ibu Trisna di sini juga sebagai pembimbing. Saya tidak terlalu lihat selama ini kalau hasil penelitiannya seperti ini, tapi kalau dilihat dari judul, dari tujuan, rumusan masalah, dan latar belakang itu, mungkin yang Yanti cari tahu itu bukan pengaruhnya terhadap disiplin, tapi efektif tidak, ya, keefektifan yang Yanti mau cari tahu sebenarnya. Jadi kalau mau mencari tahu pengaruh dengan mencari tahu keefektifan itu beda, ya, berbeda. Jadi mungkin ini bisa diperbaiki nanti judulnya itu mungkin bisa dirubah dengan keefektifan, ya. Dan mungkin Yanti bisa jelaskan sedikit yang melatar belakangi penelitian dari Yanti ini apa? Baik, izin menjawab. Yang melatar belakangi penelitian saya terkait pengaruh penegakan peraturan sekolah dalam meningkatkan kedisiplinan peserta didik SMA Santo Aloysius Yasin Kupang. Ini dilihat dari kenyataan di mana saya kan merupakan peserta didik di SMA Santo Aloysius Yasin Kupang, di mana peraturan sanksi itu telah dibuat, namun tingkat kedisiplinan setiap harinya itu makin bertambah dan tidak, bahkan orang yang sama seringkali melakukan tindakan yang sama. Hal ini menjadi motivasi bagi saya untuk mencari tahu sebenarnya apa yang membuat tingkat ketidakdisiplinan ini terus terjadi, padahal segala sanksi dan peraturan juga telah ditegakkan. Sekian dari saya. Jadi itu latar belakang, ya, itu latar belakang. Terima kasih Yanti. Berarti Yanti mengerti apa yang melatar belakangi suatu penelitian. Dari apa yang Yanti jawab, Yanti mengerti. Yang kedua, dari tadi Yanti paparkan bahwa di latar belakang kerangka berpikir dari latar belakang itu pendidikan, kedisiplinan dan peraturan sekolah. Berarti pola pikir yang Yanti gunakan dalam menulis latar belakang ini apa? Pola deduktif atau induktif? Dia dari umum ke khusus. Berarti deduktif atau induktif? Kalau yang dari umum ke khusus itu induktif atau deduktif? Deduktif. Ya. Kenapa Yanti mendahulukan pendidikan di latar belakangnya? Saya mendahulukan pendidikan karena di pendidikan ini dia mencakup, ketika kita membahas pendidikan berarti di dalamnya itu juga ada peraturan, di dalamnya juga ada kedisiplinan. Jadi dengan adanya pendidikan maka kita bisa membahas yang lainnya. Oke, baik. Yang berikut untuk kita pindah ke bab 2. Latar belakang dari jawabannya Yanti dilihat bahwa Yanti mengerti, ya. Latar belakang bab 2. Di bab 2 itu maka materi list dan materi itu kan seharusnya ada 3: pendidikan, peraturan, dan kedisiplinan. Peraturan yang mau diangkat di sini, peraturan yang mana? Peraturan sekolah dari SMA Santo Aloysius. Ada di landasan teori? Ada. Coba tunjukkan. Peraturannya itu saya tulisnya di bagian latar belakang, tapi di landasan teorinya saya tidak masukkan. Oke, seharusnya ada di, nanti masuk sana. Seharusnya ada di bagian landasan teori, karena itu dasar. Nah, itu landasan yang Yanti mau gunakan untuk melakukan penelitian, ya. Jadi nanti itu ditambahkan di bagian landasan teori. Setelah peraturan itu ada peraturan dari SMA Santo Aloysius, karena yang Yanti mau bicarakan di sini bukan peraturan dari mana-mana. Peraturan sekolah bukan dari lembaga lain, tapi peraturan dari SMA Santo Aloysius Jansen. Jadi itu nanti dimasukkan. Yang nanti referensinya adalah buku panduan SMA Santo Aloysius Jansen, ya. Itu jadi catatan. Bab 3. Bab 3 poin BC, coba yang dilihat halaman berapa?
Oke, itu yang tolong jelaskan kasih Ibu. Perbedaan populasi dengan sampel itu apa? Perbedaan populasi dan sampel. Populasi dengan sampel. Baik, populasi itu adalah keseluruhan dari ini objek yang mau diteliti, Ibu. Sedangkan sampel itu sebagian atau perwakilan dari populasi yang ada. Sebagian dari Populasi yang ada. Jadi teknik pengambilan sampel yang dikasih keluar sampel dari populasi ini menggunakan teknik yang mana? Sampelnya itu pengambilan sampel dari populasi ini saya menggunakan teorinya Arie Kunto, di mana dia menyatakan bahwa jika populasinya itu sudah lebih dari 100 maka diambil 15-25%, sehingga di sini 15% dari 159 siswa itu adalah 30 orang, maka di situ saya mengambil sampel 30 orang. Sampel dalam penelitian ini adalah 15 siswa-siswi SMA Santo Arnoldus James Unpad. Ini yang ada di sini. Terus teknik pengambilan sampel ini adalah pengambilan sampel acak sederhana random sampel. Coba yang dijelaskan ini maksudnya bagaimana? Di bagian atas menggunakan teknik Arie Kunto. Bagaimana untuk mengeluarkan sampel dari populasi itu? Karena Arie Kunto bilang apabila dalam suatu populasi jumlah populasi itu lebih dari 100%, maka diambil 10-15% atau 20-25%, ya toh? Tapi di bawahnya Yanti bilang teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah random sampel. Baik, Ibu. Jadi teori Arie Kunto itu digunakan untuk mengambil sampel dari populasi yang ada. Kemudian teknik orang-orang yang menjadi sampelnya itu saya menggunakan simple random sampling, di mana pengambilan sampel-sampel yang berjumlah 30 orang itu diambil secara acak. Ya. Berarti yang dihitung dulu ya. Dari sekian dapat sekian orang, jadi sekian orang ini yang diambil secara acak. Kriterianya dilihat dari persamaan umur, kemudian ini jenis kelamin, itu saja. Mengerti? Ada terus yang berikut lagi, metode. Ini metode apa? Kualitatif atau kuantitatif? Kualitatif. Kalau kualitatif berarti teknik analisisnya pakai teknik apa? Analisis datanya saya menggunakan ini, ada presentasi data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Presentasi data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Teknik prosedur ya. Ya. Tapi teknik pengolahan data dalam suatu penelitian kualitatif itu biasanya deskriptif naratif. Ya. Nah yang dari ini masukan Pak Udi, mungkin deskriptif naratif itu digunakan untuk mencari tahu atau mendalami suatu fenomena tertentu dalam suatu populasi. Jadi kalau fenomena itu untuk dicari tahu berarti tergantung dari berapa banyak pertanyaan yang kita gunakan untuk menggali. Jadi tidak menggunakan perhitungan angka untuk menjelaskan sesuatu yang terjadi, tapi harus berusaha untuk menggunakan bahasa, karena nanti akan lebih banyak diuji dengan uji baku, seperti itu. Jadi seharusnya lebih banyak dibahasakan daripada menggunakan, karena kalau seperti hasil penelitian yang Yanti paparkan tadi, kita bingung antara kualitatif dan kuantitatif, ya. Kita bingung antara kualitatif dan kuantitatif. Jadi itu harus lebih banyak dibahasakan. Kira-kira efektifnya apa? Atau mungkin pakai judul yang tadi yang disampaikan bahwa itu pengaruh, berarti disiplin peraturan yang seperti ini pengaruhnya apa? Apa saja pengaruhnya? Oh, anak-anak setelah itu mereka seperti ini, mereka seperti ini. Bisa paham ini? Oke. Jadi untuk teknik analisisnya itu pakai deskriptif naratif. Terus
untuk reduksi data, Yanti cerita sedikit bagaimana Yanti melakukan reduksi data. Baik, dalam melakukan reduksi data setelah melakukan hasil wawancara, ada beberapa teman-teman yang menjawabnya tidak sesuai dengan pertanyaan, sehingga pertanyaan itu jawaban tersebut tidak dipakai. Misalnya saya mengambil contoh, salah satu bentuk pertanyaan saya itu, apakah sanksi yang diberikan itu memiliki efek jerah? Ada 16,67% itu mereka mengatakan bahwa mereka tidak tahu karena mereka belum mendapatkan sanksi. Jadi di sini presentasinya saya tidak gunakan, namun dalam lampirannya pertanyaan dan jawabannya tetap saya taruh. Oke. Berarti reproduksi data fungsinya untuk memilah data-data yang tidak penting begitu, tidak dipakai dalam pembahasan yang ada. Itu saja. Tidak perlu untuk mengelompokkan. Perlu. Bagian deskriptif hasil di poin A di bagian 4 di bab 4 deskriptif hasil itu ada 3 pertanyaan ya. Di situ ada 3 pertanyaan. Sementara yang dilihat di lampirannya ada 11 pertanyaan. Kenapa di sini muncul 3? Muncul 3 pertanyaan karena pertanyaan itu menurut saya dia lebih membantu menjawab permasalahan yang saya angkat itu. Membantu menjawab permasalahan. Berarti yang pertanyaan 3 pertanyaan ini disebut yang 3 pertanyaan yang ada di sini. Karena ada 11 pertanyaan ini, tapi yang muncul di sini hanya 3. Ini yang 3 pertanyaan ini dimunculkan setelah reduksi data atau sebelum? Setelah reduksi data. Berarti fungsi dari reduksi salah satunya adalah untuk memilah pertanyaan-pertanyaan yang dianggap penting dan mendapat mengelompokkan. Setelah memilah mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu dibuang nih, tidak perlu dipakai. Pertanyaan tidak sesuai dengan tujuannya saya nih. Itu buang. Itu reduksi data. Terus dari sekian banyak pertanyaan, saya kelompokkan pertanyaan-pertanyaan ini dalam satu aspek. Itu makanya saya bilang bahwa di landasan teori itu tidak hanya sekedar untuk menambah jumlah halaman dalam suatu tulisan, tetapi ada fungsinya itu. Itu untuk aspek-aspek yang kamu buat itu. Di bagian 3-nya tadi saya lihat Yanti, coba Yanti jelaskan ulang dengan kata-kata Yanti sendiri, instrumen dengan teknik, bedanya apa? Instrumen dengan teknik. Teknik itu cara yang dilakukan untuk mendapatkan hasil penelitian, sedangkan instrumen itu jalan penelitian, arah penelitiannya bagaimana. Yakin? Berarti teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yang ini apa? Yakin? Kuesioner itu adalah teknik? Teknik yang saya lakukan dalam penelitian ini adalah wawancara, sedangkan instrumennya adalah kuesioner. Tekniknya adalah teknik wawancara, instrumennya adalah kuesioner. Wawancaranya wawancara tertulis atau wawancara lisan? Tertulis. Kenapa tertulis bukan lisan? Karena tertulis itu lebih memberikan ruang kepada sampel itu untuk mengeluarkan isi hatinya. Kalau secara lisan itu kan kadang mereka malu-malu Kak Ibu. Jadi saya memilih untuk tertulis agar mereka lebih bebas mengekspresikan. Jadi itu pertimbangannya. Ya. Oke, ini masukan dari Ibu ya. Dalam suatu penelitian kualitatif itu harus lebih banyak data yang kita gali dan kita dapat. Teknik wawancara yang digunakan ini sudah tepat. Jadi dalam penelitian kualitatif, metode-metode yang dapat digunakan dalam suatu penelitian kualitatif itu wawancara yang sebaiknya dianjurkan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara lisan. Kenapa wawancara lisan? Karena kita bertanya lebih banyak, sehingga fenomena yang kita mau cari tahu itu kita bisa dapat. Ya. Bisa juga menggunakan observasi. Jadi bisa juga menggunakan dua-duanya. Saya observasi, setelah itu saya mau membuktikan hasil observasi saya itu, saya tanya lagi. Atau juga sebaliknya. Setelah dia beri jawaban, oke saya mau buktikan nih. Dan saya mengobservasi, kira-kira benar atau tidak.
ya. Jadi bisa menggunakan itu juga. Nah, dalam satu metode teknik wawancara, kalau wawancaranya adalah wawancara tertulis, maka tekniknya itu tekniknya wawancara tertulis, maka instrumen yang sebaiknya digunakan itu kalau wawancara lisan itu adalah pedoman wawancara. Pedoman wawancara itu dibuat seperti apa? Tidak perlu engkau menulis semua 11 pertanyaan yang, makanya tadi ibu bingung nih. Sebenarnya yang ini 3 pertanyaan ini adalah hasil reduksi data ataukah itu adalah pedoman wawancara? Karena kalau pedoman wawancara berarti saya tidak perlu buat semua pertanyaan seperti 11 pertanyaan ini. Saya cukup buat pertanyaan-pertanyaan esensialnya saja. Ketika saya mengajukan pertanyaan, dia menjawab, saya ikuti pertanyaan itu dan gali terus sampai kapan saya mendapatkan datanya sesuai dengan tujuannya saya. Oke? Tapi kalau pertanyaan wawancara tertulis, instrumennya adalah kuesioner. Ya, jadi instrumen itu bukan teknik. Kuesioner itu bukan teknik. Kuesioner itu adalah satu alat atau instrumen. Jadi instrumen itu terdiri dari apa saja? Pedoman wawancara, pedoman observasi, dokumen, atau angket, atau yang kamu sebut dengan kuesioner. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang digunakan di dalam itu yang menggunakan ada campur baur antara pertanyaan terbuka dengan pertanyaan tertutup. Nanti jadinya tidak efektif. Jadi ketika mengajukan pertanyaan sebaiknya pertanyaan terbuka saja. Ya. Oke, dari saya mungkin hanya itu saja, Profesor. Terima kasih. Hal-hal yang terbaik ya, tidak catatan yang terbaik ini jadi nanti. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih kepada Dwiarti selaku pembicara pertama. Terima kasih atas masukan-masukan yang telah diberikan, dan terima kasih buat yang juga yang sudah menjawab pertanyaan, sudah mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan. Oke, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada pembicara. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ibu penguji 1, 2, 3. Anak Christina Tutoral, Profesiat dari hasil presentasi bagus sekali dan semua tadi sudah dipost oleh ini penguji. Di sini hanya mau tekankan saja, jangan lupa untuk yang disampaikan tadi Ibu penguji 1 sudah menekankan bahwa memang hasil presentasinya 30 sampel, tapi sini 15. Habis yang berikutnya hasil bacaan dari ilmiah ini kira ada rasa yang kurang. Tadi pedoman atau aturan sekolah itu harus dimuat. Nah, kalau kita baca rasanya kurang sekali. Kalau kita yang ada di SAJ, memang kita tahu aturan apa-apa. Tetapi kalau buat masyarakat luar, mereka pasti apa aturan di sekolah, bagaimana penegakan disiplinnya bagaimana. Oke, yang berikut soal hasil penelitian. Oke, untuk poin yang ketiga yang didapat ini, apakah sanksi yang diberikan memberi efek jera? Itu presentasinya yang jawabnya 40, yang tidak 43, coba jelaskan kenapa sampai begini, seharusnya sampai 100% dok. Baik Pak. Jadi seperti yang tadi saya katakan di Ibu Yati tadi bahwa sekitar 16,67% itu mereka tidak pernah mendapatkan sanksi, jadi mereka mengatakan demikian, sehingga di situ saya hanya menuliskan yang menjawab ya dengan yang menjawab tidak, karena 16,67% yang tadi mengatakan bahwa mereka tidak tahu karena tidak pernah mendapatkan sanksi.
Oke, terima kasih ya. Oke, Ya, sama-sama. oke mungkin dari saya itu aja. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Frans sebagai penguji 2 yang sudah memberikan masukan sekaligus menjelaskannya. Oke, mungkin dari saya hanya bertanya satu saja pertanyaan. Dari pembahasan dari hasil penelitian yang sudah yang disampaikan, kita lihat bahwa ternyata ada pengaruh peraturan sekolah terhadap tingkat kedisiplinan peserta didik. Nah, mungkin Ibu tanya di luar dari itu, nah menurut Yanti kira-kira ada tidak pengaruh dari peraturan sekolah itu terhadap perilaku atau tingkah laku seseorang di luar lingkungan sekolah? Karena yang kita tahu ada anak-anak yang di dalam sekolah itu patuh sekali dengan aturan, tapi ternyata di luar itu jauh berbeda. Baik, terima kasih, Bu. Apakah peraturan di luar sekolah itu berpengaruh terhadap tingkah laku mereka di luar sekolah? Jadi menurut saya pengaruh dan tidak pengaruhnya suatu peraturan itu tergantung bagaimana dia itu menerima atau memiliki kesadaran tidak terhadap peraturan yang ada. Dia bisa saja menolak peraturan yang ada ataupun dia bisa menerima. Jadi menurut saya peraturan itu berpengaruh tergantung pada seorang individu itu dia menerima ataupun menolak peraturan yang ada. Misalnya saja tadi Ibu mengatakan bahwa di sekolah misalnya dia itu taat sekali terhadap peraturan, tetapi di luar sekolah dia bisa saja menjadi seseorang yang bandel, begitu kan Ibu. Tingkah laku setiap orang itu kan tidak saja berpatokan pada peraturan, tetapi ada aspek-aspek lain misalnya dari teman-temannya ataupun dari lingkungannya itu yang mampu mempengaruhi dia bagaimana dia bertingkah laku di masyarakat. Mungkin dari saya itu saja, Ibu. Oke, baik, terima kasih Yanti atas jawabannya. Nah, menurut Yanti, kira-kira orang seperti ini kira-kira bagaimana cara supaya mereka itu tingkah laku di sekolah maupun di luar sekolah itu bisa sama jalan gitu? Menurut Yanti, semua tadi kan tergantung dari pribadi. Iya. Kalau menurut Yanti, Kalau menurut saya itu tergantung dari dia harus konsisten. Dia harus konsisten. Kalau dia di sekolahnya orang sudah mengenal dia begitu, berarti di luar juga dia harus menunjukkan jati dirinya yang baik. Jangan di sekolah dia berbuat lain, di luarnya dia berbuat lain. oke. Mungkin ini pertanyaan dari Ibu. Jika Yanti punya teman seperti itu, kira-kira apa yang harus Yanti lakukan supaya teman itu bukan hanya disiplin atau ikut aturan yang di sekolah, tapi di luar juga? Yang bisa saya lakukan mungkin memberikan teguran, tetapi kan setiap orang itu mereka punya pendirian masing-masing. Saya hidupnya seperti ini, jadi teguran itu bisa saja juga ditolak, Ibu. Jadi hal ini tuh semuanya kembali kepada dia, bagaimana dia mengatur dirinya sendiri, Ibu. Karena tidak setiap orang itu menerima segala masukan dan teguran dari orang lain, Ibu. Jadi semuanya itu kembali pada diri sendiri, Ibu. Oke, baik, terima kasih Yanti. Oke, mungkin dari saya sekian, dan saya mau mengucapkan terima kasih buat penguji 1, 2 dan pengisian buat anak Yanti yang sudah mempertanggungjawabkan hasil penelitian dan sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penguji 1 sampai dengan saya sebagai pembimbing. Dan bagi saya Yanti luar biasa. Tetap semangat, semoga kedepannya semakin semangat dan semoga besok-besok di bangku kuliah lebih semangat dari ini. Sekian dari saya kembalikan kepada Miss Lee.